Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Monika. Saya mahasiswa tingkat 2 Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anti budaya konsumtif. Nah, pola hidup konsumtif tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup modern yang serba praktis dan mobile. Hal ini tentu didukung dengan teknologi canggih yang berkembang begitu pesat hingga memudahkan berbagai kepentingan. Di satu sisi, pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan baik secara fisik maupun psikologis. Namun disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif justru memiliki dampak kurang baik terhadap kesehatan finansial. Konsumtif sendiri dapat diartikan atau diasumsikan sebagai pemborosan, sementara pemborosan itu sendiri bisa dimaknai sebagai sesuatu perilaku yang berlebih-lebihan melampaui apa yang dibutuhkan. Ketika masih memiliki daya beli, perilaku konsumtif memang mengasyikkan. Kita bisa membeli segala sesuatu yang tak hanya sekedar apa yang dibutuhkan, tetapi yang juga kita inginkan. Tanpa disadari, perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan nih, bahkan mengendap dan membentuk karakter yang sulit untuk diubah lagi, apalagi dihilangkan. Nah, jika sudah demikian, bayangkan apa yang akan terjadi saat daya beli tak mendukung lagi. Nah, tentu saja kesehatan finansial ini akan mengalami gangguan yang bisa menjadi semakin kronis dari hari ke hari. Lantas, jika sudah terlanjur konsumtif, apakah kebiasaan buruk ini masih bisa diubah dan diperbaiki? Intinya, selama ada kemampuan dan kemauan untuk mengendalikan diri, pasti bisa. Mengendalikan diri dari perilaku konsumtif seolah masih tampak abstrak. Bagaimana realisasinya? Nah, berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah gaya hidup konsumtif alias boros ini. Cara yang pertama adalah dengan menabung. Meski tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung, apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif. Diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan pentingnya menabung. Cara yang kedua adalah dengan membuat anggaran belanja. Nah, membuat anggaran belanja sih mudah, tapi menepatinya itu yang susah. Nah, apalagi ketika godaan belanja barang-barang di luar kebutuhan selalu menghampiri. Nah, untuk itu kemampuan mengendalikan diri sangat dibutuhkan agar anggaran belanja yang sudah dibuat dapat ditepati. Lalu, cara yang ketiga adalah prioritaskan kebutuhan. Penting dipahami nih bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi, kebutuhan di sini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan ataupun keinginan. Nah, untuk beranjak dari perilaku konsumtif, prioritaskanlah kebutuhan. Lalu, cara yang keempat adalah hindari pemakaian kartu kredit. Belanja menggunakan kartu kredit sebenarnya sah-sah saja, asal Anda memiliki komitmen dan kontrol diri yang kuat. Bagi Anda yang cenderung latah, sebaiknya menghindari berbelanja dengan kartu kredit dan lebih baik jika menggunakan uang tunai saja. Lalu, cara yang kelima adalah cermatlah ketika Anda membeli barang. Mahal tak selalu berkualitas dan murah tak selalu murahan. Agaknya prinsip tersebut perlu atau bahkan wajib Anda terapkan ketika membeli suatu barang. Membeli barang berdasarkan fungsi akan lebih baik dan bijak dibandingkan berdasarkan merek hanya untuk menunjang gengsi. Lalu cara yang keenam yakni beramal dan bersedekah. Dengan beramal dan bersedekah, berarti Anda telah berbagi dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak seberuntung Anda. Pesan moralnya, dengan bersedekah, memberikan sumbangan atau
donasi ke lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, panti jompo atau fakir miskin, Anda telah membantu meringankan beban mereka. Oleh sebab itu, jika memiliki dana berlebih, akan lebih baik apabila Anda menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan justru egois dengan menghambur-hamburkannya demi kesenangan pribadi, meskipun itu merupakan hak Anda. Baik, itu mungkin tadi adalah penjelasan dari saya. Salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.